Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 10 mengenai bab stoikiometri bagian pertama untuk bagian hukum dasar kimia. Nah, kita akan mengenal 5 hukum dasar. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau yang kita sebut dengan hukum Lavoisier. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau yang kita kenal dengan hukum Lavoisier, di mana hukum kekekalan massa berbunyi di dalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi. Ini adalah gambar dari Lavoisier, di mana intinya massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi. Jadi ini ada contoh, kita akan percobaan menimbang massa sebelum direaksikan itu sebesar 104,5 gram. Sesudah saya reaksikan, massanya itu tetap 104,5 gram. Contohnya, jika kita mereaksikan 75,6 gram 2F2 dengan 2 gram H2, maka untuk jumlah massa hasil reaksi dengan jumlah massa reaksi adalah berapa? Oke. Di sini kan berarti ada 2 molekul F2 ditambah dengan 1 molekul H2 akan membentuk F2 plus 2 molekul HF atau hidrogen fluorida. Tadi soal mengatakan F2-nya itu sebesar 75,6 gram, kemudian H2-nya adalah 2 gram. Berarti nanti massa hasilnya itu akan sama dengan massa sebelum reaksi. Jadi total sebelum reaksi kan 75,6 ditambah 2 gram itu sebesar 77,6 gram. Dan massa sudah reaksinya juga 37,8 ditambah 39,8 hasilnya adalah 77,6 gram. Untuk contoh soalnya, sebanyak 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berapa massa gas klorin yang bereaksi? Oke, di sini ada natrium ditambah klorin menjadi natrium klorida. Natriumnya sebesar 28 gram, klorinnya kita cari. Natrium klorida yang dihasilkan adalah 58,5 gram. Dengan konsep tadi massa sebelum akan sama dengan massa sudah reaksi. Berarti kan nanti total massa sebelah kiri itu akan sama dengan total massa sebelah kanan. Berarti kan untuk mencari massa dari gas klorinnya kita tinggal mengurangkan nanti. Jadi nanti untuk massa dari klorin itu 58,5, kita kurangi dengan 23, hasilnya adalah 35,5 gram. Jadi massa yang bereaksi atau dalam hal ini adalah massa gas klorinnya adalah 35,5 gram. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau kita kenal dengan hukum Proust, di mana bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam pembentukan suatu senyawa selalu tetap. Jadi misal di sini ada 4 percobaan reaksi yang akan mereaksikan antara hidrogen dengan oksigen membentuk air. Nah, di sini di percobaan pertama ketika 1 gram hidrogen saya reaksikan dengan 8 gram oksigen, maka akan menghasilkan 9 gram air dan tidak ada sisa dari hidrogen ataupun oksigen. Ketika yang saya reaksikan 2 gram hidrogen, oksigen yang saya perlukan adalah 8 gram. Ternyata massa air yang terbentuk juga 9 gram, dengan catatan ada sisa 1 gram hidrogen. Nah, bagaimana untuk mencari perbandingan massanya? Jadi di sini nanti unsur hidrogen dan unsur oksigen dalam pembentukan molekul H2O itu selalu tetap, yaitu 1:8. Kenapa bisa perbandingan hidrogen dan oksigennya selalu 1:8? Tadi dari percobaan 1 ketika hidrogennya 1, oksigennya 8, itu massa yang dibentuk 9, artinya total hidrogen dan oksigennya terpakai semua. Tapi ketika hidrogen yang saya reaksikan 2 dan oksigen yang saya reaksikan 8, itu ternyata ada sisa 1 gram hidrogen. Berarti kan dengan kata lain, dari 2 gram hidrogen yang direaksikan ini yang bereaksi hanya 1. Berarti kan nanti perbandingannya tetap 1:8.
Contoh soalnya yang pertama, unsur hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk air atau H2O dengan perbandingan 1:8. Apabila diketahui massa hidrogen yang bereaksi adalah 10 gram, hitunglah berapa massa air yang dihasilkan. Oke, di sini ada massa H dibanding dengan massa O adalah 1:8. Nah, ketika hidrogen yang bereaksi adalah 10 gram, agar perbandingannya tetap 1:8, maka nanti massa oksigennya kan harus 8 kali 10, yaitu 80 gram. Nah, di mana reaksi H2 ditambah O2, itu nanti akan menghasilkan H2O. Jadi 10 gram dari hidrogen direaksikan dengan 80 gram dari oksigen akan menghasilkan 90 gram. Tipe soal yang kedua, perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Pertanyaan pertama, berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? Kemudian pertanyaan kedua, berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut? Oke, kita jawab pertanyaan A dulu. Jadi di soal mengatakan perbandingan massa C dan O adalah 3:8. Dengan penulisan lain, massa C dibanding massa O adalah 3:8. Di sini yang ditanyakan adalah berapa gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen. Berarti kan massa C-nya 3:8 dikali dengan massa O. Jadi dengan kata lain kan nanti massa yang ditanyakan itu sama dengan perbandingan massa yang ditanyakan dibanding dengan perbandingan massa yang diketahui dikali massa yang diketahui. Jadi 3/8 dikali dengan 24, ini bisa saya coret, 24 dibagi 8 adalah 3, sehingga 3 kali 3 hasilnya adalah 9 gram. Untuk pertanyaan yang B, itu tadi pertanyaannya adalah berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut. Jadi perbandingan massa C dan O-nya adalah 3:8. Nah, total perbandingannya 3 tambah 8 yaitu 11. Berarti kalau mau mencari persentase karbon, berarti 3/11 dikali 100%. Hasilnya adalah 7,27%, sedangkan untuk mencari massa C, berarti 8/11 dikali 100%, hasilnya adalah 72,72%. Berikutnya adalah hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, di mana bunyinya bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya di sini ada pembentukan 4 jenis senyawa dari unsur nitrogen dan oksigen. Nah, di sini kan massa nitrogen dan oksigennya berbeda-beda ya. Tapi di sini massanya bisa saya sederhanakan menjadi perbandingan yang lebih sederhana. Jadi untuk massa nitrogen dan oksigen di N2O 28 dibanding 16 itu nanti bisa sama dengan 7:4, kemudian yang di NO sama dengan 7:8, yang di N2O3 menjadi 7:12, dan yang di N2O4 adalah 7:16. Nah, dari tabel tersebut kan dapat dilihat bahwa apabila massa N-nya dibuat tetap atau sama sebesar 7 gram, jadi perbandingan massanya tadi sama-sama 7 gram, maka perbandingan massa oksigen dalam 4 senyawa tersebut kan adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi kan tadi angkanya ada 4, 8, 12, dan 16. Kalau saya sederhanakan kan menjadi 1:2:3:4. Jadi ini adalah perbandingan massa oksigen di 4 senyawa yang ada, yaitu N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Tipe soal lainnya, unsur karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa dengan persentase massa. Di sini untuk senyawa 1, persentase massa C-nya adalah 40, massa O-nya adalah 60%. Sedangkan di senyawa 2, massa C-nya adalah 25%, massa O-nya adalah 75%. Pertanyaannya, perbandingan massa C dalam senyawa 1 dan 2 sesuai hukum Dalton adalah yang mana? Langkah pertama saya akan menentukan dulu perbandingan lebih sederhananya. Jadi di sini kan di senyawa 1 40:60 itu kan sama saja 2:3. Sedangkan 25:75 sama saja 1:3.
Karena yang ditanyakan adalah perbandingan massa C dalam senyawa 1 dan 2, dan harus sesuai dengan hukum Dalton, maka massa O-nya harus saya buat sama perbandingannya. Kebetulan di sini massa O-nya perbandingannya sudah sama, yaitu 3:3. Berarti sudah ketemu jawabannya. Perbandingan massa C di senyawa 1 dan di senyawa 2 adalah 2:1. Soal ini jawabannya adalah pilihan yang C. Yang berikutnya adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama jika dua gas bereaksi, maka perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas hasil reaksi merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Atau ringkasnya nanti ditulis secara rumus, berarti volume yang ditanyakan itu sama dengan koefisien yang ditanyakan dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Ini Gay-Lussac melakukan percobaan yang terinspirasi oleh Henry Cavendish, di mana pada proses sintesis air, perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen pada suhu dan tekanan yang sama itu selalu 2:1. Jadi di sini ada 2 molekul H2 ditambah dengan 1 molekul O2 itu akan membentuk 2 molekul H2O. Contoh soalnya di sini ada persamaan reaksi dari pembakaran gas etana. Berapa volume gas karbon dioksida yang terbentuk pada pembakaran 3 liter gas etana? Gas etana adalah C2H6. Berarti kan untuk menjawab pertanyaannya kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi yang ditanyakan tadi adalah volume dari CO2. Berarti volume ditanyakannya CO2 itu sama dengan koefisien yang ditanyakan. Berarti dalam hal ini adalah CO2 dibagi koefisien yang diketahui. Tadi volume yang diketahui adalah etana atau C2H6 dikali dengan volume yang diketahui atau dalam hal ini adalah C2H6 juga. Koefisien CO2 ini ya ada 4, kemudian koefisien C2H6 juga sudah ada yaitu 2. Berarti volume CO2 adalah 4/2 dikali volume C2H6. Volume C2H6-nya tadi adalah 3 liter, sehingga 4/2 dikali 3 hasilnya adalah 6 liter. Contoh soal yang lain, perhatikan persamaan berikut ini. Ada C4H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Jika gas CO2 yang dihasilkan adalah 2,4 liter, tentukan volume C4H8 dan volume dari gas O2. Nah, tadi persamaannya sudah ada, di mana volume CO2-nya adalah 2,4 liter. Untuk menjawab pertanyaannya sama, kita menggunakan persamaan ini. Berarti kalau kita mau mencari volume C4H8, koefisien C4H8-nya di sini tidak ada angka artinya 1. Kemudian koefisien CO2-nya sudah ada ini 4, berarti 1/4, volume CO2-nya adalah 2,4. 1/4 dikali 2,4 adalah 0,6 liter. Sedangkan volume dari O2, koefisien O2-nya adalah 6, berarti 6-nya di atas, koefisien CO2-nya 4, 4-nya di bawah, dikali 2,4, hasilnya adalah 3,6 liter. Yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Nah, menurut Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama juga. Atau kalau bisa kita tulis secara ringkas, gabungan dari hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro itu berarti perbandingan volume akan sama dengan perbandingan mol akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, contohnya di sini ada 1 molekul H2 ditambah dengan 1 molekul Cl2 akan membentuk 2 molekul HCl. Di mana nanti kalau volume hidrogennya adalah 1 liter dan volume klorinnya itu 1 liter, maka volume dari HCl-nya itu 2 liter. Kenapa? Karena perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan koefisien atau jumlah molekulnya. Atau secara ringkas di sini bisa saya tuliskan 3 rumus untuk perbandingan antara volume, molekul, dan koefisien. Contoh soalnya, pada suhu dan tekanan tertentu, gas N2 direaksikan dengan gas H2 menjadi gas NH3. Jika gas H2 yang bereaksi sebesar 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul, berapakah jumlah molekul NH3 yang terbentuk? Oke, berarti karena ditanyakan jumlah molekul, kemudian di sini saya hanya bisa menuliskan persamaan reaksinya. Nah, persamaan reaksinya kan
3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3, maka nanti saya akan menggunakan perbandingan antara jumlah molekul dan koefisiennya. Di sini yang ditanyakan jumlah molekul NH3, berarti koefisien NH3 per koefisien H2 dikali jumlah molekul H2. Koefisien NH3 adalah 2, koefisien H2 adalah 3, jumlah molekul H2 adalah 7,5 kali 10 pangkat 23. Berarti 2 per 3 dikali 7,5 kali 10 pangkat 23 adalah 5 kali 10 pangkat 23. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari bab stoikiometri part pertama bagian hukum dasar kimia. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.